Oke Bapak-bapak, ini kita lanjutkan dengan cara pengaplikasian pupuk kimia terhadap tanaman sawit. Jadi kalau kita menggunakan pupuk majemuk seperti ini, menggunakan Pak Tani NPK 1616 Pak nih. Silahkan. Kalau menggunakan pupuk tunggal itu ya juga silahkan Pak. Kebetulan saya minta maaf, stoknya ya ini kemarin baru pengaplikasian pupuk Pak. Saya menggunakan pupuk tunggal Pak. Pupuk tunggal yaitu urea, KCL, itu fosfor Pak, itu SP36 itu pun, ataupun ya SP36. Nanti dibarengi dengan dolomit 1 tahun 2 kali, dengan itu pupuk rock fosfat Pak, untuk menambah fosfornya Pak. Jadi kita cara pengaplikasiannya Pak, kalau dalam tanaman sawit ini 1 batang Pak, kalau ikutkan PPKS yang dia mau adalah 1 batang tuh mau 9 kilo Pak per tahun Pak. Karena dalam 1 batang itu dalam 1 tahun tuh bisa menghasilkan 200 kilo Pak per batang hasilnya Pak. Caranya seperti ini, kita gunakan itu minuman gelas, aqua gelas tuh ya, ini kurang lebih 250 gram Pak, 250 gram. Ini kita aplikasikan dengan itu Pak, di dalam air. Kita campur dengan air 5 liter Pak, campur air 5 liter, kita aduk Pak, kita aduk. Jadi nanti 5 liter ini kita aplikasikan 1 batang Pak, untuk 1 batang untuk dikocorkan Pak. Karena kalau pupuk kimia itu ada sistem tabur, ada sistem dompet. Sistem dompet itu digali Pak, digali seperti ini Pak, seperti ini. Jadi 1 batang itu diberi 3 Pak, 3 tempat Pak. 3 tempat nanti kita masukkan Pak, tapi tidak 200 itu Pak, 250 gram atau 2,5 ounce, tapi 100 gram per lubang ini Pak. Jadi 1 batang kita menggunakan 300 gram ataupun 3 ounce Pak. Jadi kalau 1 kilo ini Pak, 1 kilo ini bisa untuk 3 batang Pak, 3 batang lebih Pak, 3,3 ya, lebihnya nanti kita campurkan lagi. Jadi kita biar praktis. Karena apa Pak, kalau ditabur kita tabur, contoh lah kalau ikutkan PPKS kita taburkan 100%, kita taburkan dengan dosis contohnya itu 2,5 kilo ataupun 2 kilo, itu nanti cuma 25 sampai 30% yang terserap oleh tanaman kita Pak. Karena kalau ditabur 1 Pak, penguapan jelas, kedua itu kalau hujan Pak, kita tak dapat kawal Pak, tetap hanyut oleh arus air, sehingga itu bukan tanamannya yang subur tapi rumput yang subur Pak. Seperti itu. Jadi makanya kita menggunakan ini secara dompet. Kalau dompet ini ya 90% Pak, itu terserap oleh tanaman kita. Jangan takut, ini akar sawit ini akar serabut, dia di mana ada sumber makanan dia akan kejar di sana Pak. Karena dia juga dipaksa untuk ini Pak, buah. Nah ini setiap pelepah kan harus mengeluarkan buah Pak, seperti ini. Nah, ini baru umur 2 tahun Pak, caranya seperti itu. Jadi tinggal Bapak pilih mau ditabur ataupun ditanam ataupun dikocor.
Kalau ditabur memang kita hemat tenaga, cepat, praktis, cepat selesai. Tapi kalau kita gali seperti ini, ya kita menambah tenaga. Ya sebenarnya plus minus, ada kelebihan ada kekurangannya Pak. Nah, kalau dikocor itu memang juga nampaknya melelahkan, tapi sebenarnya itu lebih bagus karena kita aplikasikan ke tanaman itu langsung diserap Pak, langsung diserap oleh tanaman itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi kalau di dompet ini Pak, kita aplikasikannya beri 100 gram Pak, ataupun 1 on aja setiap bulan Pak, setiap bulan, karena 1 bulan kan 2 kali panen Pak sawit ini. Sawit ini 2 bulan 2 kali panen, makanya kita ambil hasilnya juga kita beri makanannya Pak, sehingga tidak tanaman kita itu tidak kekurangan unsur hara, ditambah dengan pupuk organik tadi Pak. Jadi karena tanahnya rata ya saya pakai itu Pak, pakai tabur itu pupuk organiknya, ataupun saya benam Pak, seperti itu. Oke, ini cara ini diaduk dulu. Nanti kalau udah itu hancur, kita tuangkan Pak. Ini 250 gram dengan 5 liter air. Kadang Bapak ada juga yang mengeluh, kalau tanaman sawit hanya 1 hektar 2 hektar mungkin bisa Pak, tapi kalau yang sudah ratusan hektar bagaimana? Itu ada sistem Pak, seperti tadi, seperti organik tadi. Kita kan ada kalau nama jumlah besar tuh kita juga menyediakan, tidak usah pakai tangki truk, tapi kita menggunakan itu penampung 1000 liter itu Pak. Contoh 1000 liter, nanti kita angkut pakai kendaraan. Kita aplikasikannya seperti ini Pak, perbandingannya itu 1000 liter dibagi dengan 5, jadi berapa? Nah, tinggal nambahkan pupuknya Pak, diaduk 1 kali, nanti pakai itu Pak, pakai kita lewat itu, sambil lewat itu boleh pakai selang, boleh pakai itu ember untuk pengaplikasiannya, sehingga apa, kita juga efisien waktu juga. Nah, terus pupuk yang kita berikan itu betul-betul terserap oleh tanaman yang kita harapkan, seperti itu. Jadi oke, ini Pak cara pengaplikasiannya Pak, seperti ini. Ini dicurahkan ke keliling Pak. Nah, seperti ini, keliling aja. Ya memang ada ribet lah kalau bagi orang, tapi bagi saya pribadi Pak, saya lebih senang karena kita tidak membadirkan pupuk. Nah, jadi kalau hasilnya sudah nampak seperti ini Pak depan mata kita makin semangat Pak, jangan makin kendor, karena sawit ini makan nutrisi itu unsur haranya itu betul-betul rakus, sehingga kalau kita lengah sedikit udah Pak, itu akan jauh hasilnya Pak. Seperti itu. Oke, ini cara pengaplikasian seperti ini Pak, pupuk kimia dengan pupuk organik. Satu lagi Pak, kenapa harus pakai pupuk kimia? Karena pupuk kimia itu penunjang Pak. Sawit kalau tidak diberi pupuk itu ya berbuah tapi tidak maksimal, sehingga haranya mengandalkan unsur hara itu lama-lama kan habis Pak. Organik itu juga hanya membenahi mikroba yang di dalam tanah selama ini habis Pak, seperti itu. Jadi itulah, kita juga harus berinovasi di dalam bercocok tanam ataupun bertani Pak. Tapi kalau udah jadi kebiasaan tuh enak Pak, enak, kita tuh ndak rasa keberatan, kita ikhlas. Kalau kita ikhlas Pak,
tanaman ini juga ikhlas Pak memberikan hasil kepada kita Pak. Karena itu hubungan antara kita dengan tanaman itu, nah, itu alam Pak. Nah, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa itu akan tahu. Karena tanaman beradaptasi dengan manusia. Karena manusia itu kan makhluk sempurna, harus menyempurnakan segalanya Pak, bukan dari diri kita. Jadi hasilnya akan memuaskan dan kita hidup tuh tenang Pak. Karena itulah petani itu tidak ada yang kaya Pak, tapi tenang hidupnya Pak. Kalau ditanya duitnya ada duit kah? Tidak ada Pak. Tapi kalau ada orang jual tanah atau sebelah ini Pak, insya Allah Pak itu akan mungkin langsung dibayar Pak kalau petani seperti itu Pak. Entah itu duit pinjaman ataupun itu duit pribadi Pak, macam itu Pak. Karena sudah merasakan dari hasil tanamannya ataupun tanah itu sendiri. Kecuali kalau yang minta maaf kalau yang tidak punya pengetahuan ataupun tidak punya minat petani, ya hanya dibiarkan menjadi tanaman yang jadi hutan Pak. Nah, seperti ini Pak. Jadi sebenarnya kan belum waktunya berbuah Pak ini Pak. Nah, seperti ini. Ini sudah 3 kali saya beri itu kastrasi Pak. Buang buah-buah dompet, tapi ada yang buruk. Nah, seperti ini kan memang jamur lah Pak. Biasa kalau dekat tanah itu memang buahnya buruk. Itu Pak. Oke Pak, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa untuk referensi terhadap bapak-bapak yang ingin mengembangkan ilmu pertanian, terutama dari pupuk organik yang kita gaungkan di Brigip 7 Rimba Raya kemarin Pak. Mudah-mudahan Allah memberi berkah, Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah kepada kita semua. Kita nanam kebaikan, suatu saat kita akan mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala dan juga dari tanaman yang kita pelihara Pak. Seperti ini Pak hasilnya Pak, keliling Pak, buahnya keliling ya. Kalau wah ini yang di video ini saja ya, memang Pak itu kita yang carikan yang terbaik, jangan kita yang terbaik. Semua berbuah Pak, semua berbuah. Nah, ini sudah keluarkan bunga Pak. Nah, ada yang sudah saya kastrasi Pak, ini buah bunganya gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita di Brigip 7 Rimba Raya bersama Komandan Bapak Dadang Armadasari bisa berinovasi dan bisa bekerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita untuk mempertahankan ataupun menjaga ketahanan pangan kita Pak. Indonesia maju. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.